Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Sahabat Ilmu. Salam sahabat. Oke sobat sekalian, terima kasih yang udah nonton video-video Sahabat Ilmu, yang udah like, comment, share, dan tentunya yang udah subscribe channel Sahabat Ilmu. Mudah-mudahan diberikan kelancaran segala sesuatunya. Amin ya robbal alamin. Dan untuk sobat sekalian yang belum subscribe, ayo jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Oke sobat sekalian, banyak banget yang request, Kak gimana sih cara membuat proposal study? Atau Kak apa sih proposal study itu? Rencana study itu apa? Bedanya apa? Dan lain sebagainya. Nah, di video kali ini kita akan kupas tentang apa ya? Ini dia yang masih menjadi sesuatu yang dibingungkan atau menjadi tanda tanya besar bagi sobat sekalian yang mau berencana apply beasiswa LPDP, tentang apa sih bedanya proposal study dan rencana study. Di video kali ini kita akan kupas apa sih perbedaannya biar sobat sekalian paham atau memahami antara proposal study dan rencana study itu berbeda. Dan di video selanjutnya kita akan bahas benar-benar masing-masing kerangka-kerangkanya, baik proposal study maupun rencana study. Jadi stay terus di channel Sahabat Ilmu. Oke sobat, kita akan cari solusinya. Oke sobat sekalian, ini adalah referensi. Ini sesuai dengan apa yang saya pahami dan apa yang pernah saya alami ketika saya membaca di buklet. Terus saya juga cari-cari informasi dari berbagai sumber. Dan mungkin ini dia beberapa perbedaannya. Saya rangkum menjadi 3 perbedaan umum atau utama dari proposal study dan rencana study. Oke. Next, yang pertama perbedaannya itu adalah di proposal study itu berisi baik alasan maupun bukti akademik berkaitan pemilihan universitas dan jurusan yang akan diambil. Jadi sobat sekalian, untuk proposal studi ini nanti tuh isinya itu lebih mempokokkan kepada alasan sobat, memberikan bukti-bukti gitu, berupa bukti-bukti berkaitan universitas yang akan sobat ambil itu. Alasannya tuh apa, kenapa ambil universitas itu, bukti akademiknya, misalkan universitas itu tuh termasuk ranking keberapa, baik tingkat nasional, Asia, atau internasional, misalkan disertakan juga bukti-buktinya. Nah, sedangkan untuk rencana studi itu berisi keterangan berkaitan program studi yang akan dipilih. Jadi udah jelas kan? Untuk proposal studi itu lebih ke universitasnya, sedangkan untuk rencana studi itu lebih ke program studinya. Yang kedua, berisi tentang gambaran umum berkaitan dengan keadaan dari universitas tujuan studi. Jadi, kalau tadi nih berisi alasan kenapa sobat mau pilih universitas itu, nah selanjutnya itu sobat tuh memaparkan gambaran umumnya berkaitan dengan keadaan dari universitas yang jadi tujuan nanti studi. Nah, sedangkan untuk rencana studi sendiri itu berisi tentang gambaran latar belakang pendidikan kita sebelumnya. Jadi kalau misalkan di proposal studi itu menggambarkan dari universitas yang akan kita tuju ketika nanti akan studi. Nah, kalau di rencana studi itu gambaran latar belakang pendidikan kita sebelumnya. Di awalnya itu kan rencana studi itu kita mau menerangkan program studi yang kita pilih. Nah, terus kaitannya dengan latar belakang kita, pendidikan atau background kita sebelumnya itu apa dengan program studi yang akan diambil. Gimana? Sampai sini udah mulai paham kan? Apa bedanya proposal study dan rencana study? Oke, next, yang terakhir atau yang ketiga itu adalah tujuan akhir study. Nah, jadi kalau misalkan di proposal study itu
kita harus memaparkan tujuan akhir dari studi kita. Misalkan nih, kita ambil jurusan tentang pendidikan. Nah, tujuan akhir dari studi kita tuh mau apa? Apakah misalkan kita mau jadi pengembang ilmu pengetahuan, atau misalkan kita bergerak dari pendidikan sebagai tenaga pendidiknya, atau apa? Kayak gitu. Terus, kalau di rencana studi, tujuan akhirnya itu lebih ke profesinya. Kayak misalkan tujuan akhir di rencana studi itu kita paparkan alasan kita melanjutkan studi di program studi tersebut, tujuan akhirnya profesi yang kita ingin capai itu apa, kayak gitu. Misalkan contoh nih, untuk kita kupas ya, untuk proposal studi dulu. Nah, untuk proposal studi misalkan, untuk proposal studi itu kita pilih salah satu universitas, katakan misalkan Universitas Pendidikan Indonesia. Itu yang kita ambil. Kenapa yang kita ambil itu Universitas Pendidikan Indonesia? Karena mungkin termasuk peringkat terbaik di Asia, peringkat universitas terbaik. Nah, terus kita gambarkan secara umum Universitas Pendidikan Indonesia itu seperti apa, akreditasinya kayak gimana, dan lain sebagainya. Terus tujuan akhir studinya nanti kita mau apa. Kita tujuan studinya itu karena dari background pendidikan, nanti kita akan bergerak di bidang pendidikan. Terus untuk rencana studi sendiri, nah kita akan menerangkan tentang program studi yang akan kita ambil di universitas tadi yang ada di proposal studi. Nah, terus berisi tentang latar belakang pendidikan kita. Kita tuh misalkan ambil pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Nah, maka latar belakang sebelumnya, misal kita ambil untuk apply beasiswa S2, latar belakang S1 kita tuh apa? Kebetulan misalkan sama juga backgroundnya dari pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, maka ada kaitannya. Terus kita memberikan bukti bahwa di S1 pun kita telah mempelajari beberapa materi-materi atau katakanlah mata kuliah yang bisa menunjang nanti di perkuliahan di S2-nya, kayak gitu. Terus dia akhirnya kenapa kita mau kuliah? Karena melanjutkan kuliah karena sesuai dengan tujuan akhir profesi kita. Misalkan ada yang mau jadi dosen, ada yang mau menjadi misalkan pengembang ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Oke sobat, itu dia perbedaan proposal studi dan rencana studi. Jadi sobat sekalian yang sudah pengalaman juga, terus nonton video ini, terus juga ada misalkan gambaran lain berkaitan dengan perbedaan proposal studi dan rencana studi, boleh di list di kolom komentar untuk kita bisa berbagi dengan sobat sekalian yang membutuhkan informasi. Dan untuk sobat sekalian yang mau ditanyakan atau mau ada yang mau dibuatkan video-video berkaitan dengan keresahannya, boleh ditulis di kolom komentar. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat.